Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai bantuan baru yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu yang diberikan untuk kelompok usaha bersama atau KUB. Nah, bantuan ini diberikan dengan nilai 2 juta rupiah per kakak. Dan teman-teman harus simak video ini karena aku akan menjelaskan dari awal mengenai KUB itu apa sampai mekanisme dan seperti apa cara mendaftarnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, karena aku akan upgrade terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu support YouTube channel ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi saat ini ada bantuan baru, yaitu yang diberikan senilai 2 juta rupiah per kakak, dimana itu tuh nama bantuannya adalah kelompok usaha bersama atau KUB. Bantuan ini tuh diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana bantuan ini disalurkan dengan total uang yaitu 47 miliar pada tahun 2020 ini. Nah, dengan target yang dapat bantuan ini yaitu ada 23.000 kelompok usaha bersama atau KUB sebagai penerima manfaatnya. Selanjutnya, bantuan ini diberikan untuk keluarga yang menengah ke bawah atau disebutnya di sini itu miskin, teman-teman. Dengan maksud agar mengembangkan potensi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, terutama buat teman-teman yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Informasi ini aku peroleh dari website resmi Kemensos itu sendiri. Ini aku jelaskan secara ringkas agar teman-teman mudah paham. Karena tadi disebutkan untuk syarat menerima bantuan ini yaitu menengah atau miskin, teman-teman. Jadi yang dimaksud penanganan fakir miskin di sini itu upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, di mana bantuan ini diberikan untuk kelompok usaha bersama atau disebut KUB dan usaha ekonomi produktif UEP. Lalu apa itu KUB? Jadi KUB ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk dan berkembang untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUB ini atau kelompok usaha ini beranggotakan 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi yang dimaksud data terpadu penanganan fakir miskin atau orang tidak mampu ini kita kesampingkan dulu teman-teman, karena ini sistemnya bukan kita mendaftar di kelurahan itu, tapi kita menggunakan proposal, nanti aku jelaskan ya. Kemudian yang didapatkan atau hak dari anggota KUB kelompok usaha tersebut yaitu yang pertama memilih menjadi pengurus, kemudian yang kedua mengemukakan pendapat dan gagasan, dan yang ketiga adalah mengelola usaha atau kegiatan. Dan yang keempat adalah mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama. Kelima, menerima keuntungan dari hasil usaha. Dan yang keenam, ikut merumuskan aturan kesepakatan kelompok. Dan yang ketujuh, menerima dana bantuan KUB sebesar 2 juta per kakak. Maksudnya di sini jika teman-teman dalam kelompok usaha itu anggotanya ada 5, maka masing-masing dari anggota tersebut itu akan mendapatkan uang 2 juta rupiah. Syarat untuk mendapatkan bantuan ini atau menjadi anggota KUB adalah yang pertama, rumah tangga miskin yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk KTP dan KK. Kemudian yang ketiga, telah menikah atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang keempat, belum pernah mendapatkan bantuan KUB. Yang kelima, membentuk kelompok beranggotakan 5-20 orang yang tinggalnya berdekatan dan berdomisili tetap. Kemudian yang keenam, mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat.
Untuk yang pertama, ini rumah tangga miskin ini kita abaikan dulu teman-teman. Dan yang keenam ini dapat rekomendasi itu nanti, maksudnya di sini kita mengajukan proposal ke dinas sosial. Aku akan jelaskan alurnya secara rinci nanti. Ya, jika teman-teman mendapatkan bantuan ini, maka bantuan ini akan teman-teman terima secara non tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Jadi nanti di kelompok usaha tersebut ada satu rekening yang aktif untuk menerima transferan uang yang masing-masing 2 juta tersebut, dimana nantinya KUB ini akan memiliki pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi KUB agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, seperti apa mekanisme atau tahapan dalam pengusulan bansos KUB tersebut? Yang pertama, yaitu masyarakat atau perorangan dari kelompok tersebut dapat mengusulkan proposal ke dinas sosial kabupaten atau kota melalui kepala desa. Selanjutnya, dinas sosial kabupaten atau kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUB sesuai dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya, dinas sosial kabupaten atau kota tersebut mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan yang disepakati oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi. Selanjutnya, Direktorat dari Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 ini akan melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 akan menetapkan lokasi dan penerima KUB. Nah, dari calon penerima KUB tersebut sudah didapatkan hasil verifikasi KUB dan hasil penetapan lokasi. Dan penerima KUB itu nantinya akan disampaikan kepada dinas sosial di kabupaten atau kota. Selanjutnya, penerima bansos KUB tersebut akan mendapatkan SK penetapan dari direktorat yang diberikan ke dinas sosial, dan selanjutnya kepala dinas sosial kabupaten atau kota akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM KUB. Selanjutnya teman-teman akan dihubungi oleh dinas sosial setempat di mana teman-teman mengajukan proposal tersebut. Di mana tahap selanjutnya adalah teman-teman akan diminta untuk memberikan nomor rekening, karena nantinya uang 2 juta per kakak tersebut atau per orang dari kelompok akan menerima transferan uang senilai 2 juta. Namun setelah teman-teman menerima bansos KUB tersebut, maka teman-teman memiliki kewajiban sebagai anggota KUB, di mana harus mematuhi kesepakatan kelompok, kemudian yang kedua menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok, dan yang ketiga memanfaatkan bantuan yang diberikan tersebut, dan yang keempat mengelola bantuan sosial UEP KUB secara berkelompok, dan yang kelima mengelola iuran, dan yang keenam menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUB. Jadi teman-teman, karena teman-teman di sini adalah membuka usaha, nanti teman-teman akan didampingi oleh satu pendamping yang ditugaskan oleh Kemensos untuk membantu teman-teman dalam menjalankan usaha ini hingga melakukan laporan pertanggungjawaban. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Nanti linknya akan aku sertakan juga di deskripsi video ini agar teman-teman bisa baca lebih lengkapnya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like dan jangan lupa di-share agar banyak teman-teman lain yang tahu mengenai bantuan ini. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.